يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadaratal muhtaramun wa zumratal mu'minun rahimakumullah. Bapak Ibu, para peserta ta'lim rutin Masjid Jami Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan yang lalu, pada pertemuan yang lalu, bahwasanya rukun Islam yang nomor 5 itu adalah haji. Haji itu adalah amaliyah-amaliyah yang dikerjakan oleh para nabi dan rasul, dimulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah saya jelaskan peristiwa wukuf, lalu mabit, ya, mabit di Muzdalifah dan di Mina. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selepas Nabi Adam wafat 3000 tahun kemudian ada nabi namanya Nabi Ibrahim. Sudah saya jelaskan Nabi Ibrahim sekilas ya Pak ya. Bahwasanya Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang mampu menyeberangi Sungai Jordan pada masa sekarang namanya Sungai Jordan. Dulu saya nggak tahu namanya sungai apa. Mungkin Ciliwung kali ya. Saya nggak tahu. Pokoknya sungainya Sungai Jordan kalau sekarang. Itu sungai terbesar itu yang membelah Selat Bosporus. Jadi sungai itu diseberangi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan jalan tidak menggunakan sampan, tidak menggunakan perahu. Maka Nabi Ibrahim oleh orang-orang sana disebut namanya Yibrahim. Yibrahim ini adalah orang yang berhasil menyeberangi Sungai Jordan, namanya Yibrahim. Tanah yang diinjak yang pertama itu namanya Hebron. Nah, itu Hebron. Hebron itu sekarang dikenal namanya Ad-Dib Al-Gharbiyah, tepi barat. Tepi barat itu sekarang jadi negara yang sedang dijadikan perebutan sengketa. Namanya Palestina. Saya mohon maaf ya Pak. Israel itu benar itu kalau ngomong karena kecerdasannya. Di zaman sekarang orang nyebutnya Palestina, menurut orang Yahudi nggak ada. Tanah yang disebut Ardul Muqaddasah, tanah yang disucikan itu, yang diiming-imingi oleh Allah kepada Nabi Musa dan juga pengikutnya, itu Ardul Muqaddasah itu namanya Ad-Dib Al-Gharbiyah, tepi barat. Jadi mohon maaf kalau di peta dunia itu namanya tepi barat. Maka mereka bilang nggak ada negara Palestina gitu. Gitu. Tapi kan sekarang kan batas teritori kan gitu ya Pak ya. Suatu negara itu punya batas teritorial. Batas teritorialnya itu dari ini ke sini kan gitu, disebutnya Palestina kan begitu. Ya. Udah jangan dibahas yang itu nanti pusing sendiri. Kan gitu. Yang jelas dulu Nabi Ibrahim itu disebutnya daerahnya namanya Hebron atau Ad-Dib Al-Gharbiyah. Tapi sampai sekarang masih ada nggak tepi barat itu Pak?
Masih ya? Masih ya, tepi barat masih ada ya. Yang di jalur Gaza itu kali ya, tepi barat. Nah, itu nama asli negara itu dulunya tepi barat. Sama halnya dengan negaranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu negaranya Irak. Sekarang atau disebut Baghdad sekarang. Dulu negaranya Nabi Ibrahim itu namanya Babilonia. Iya. Maka orang-orang Irak nggak mau nyebut negaranya Irak, Babilonia. Orang Iran dulu nggak ada Iran, namanya Persia. Ya, Parsi. Maka nggak ada orang-orang Iran itu manggil Iran, nyebutnya Persia. Harus paham ini ya Pak ya. Baik, saya kembali. Selesai Nabi Ibrahim alaihissalam menikah lama, karena saya jelaskan itu, dengan istrinya Sarah. Siti Sarah ini nggak punya anak. Siti Sarah ini visioner, wanita yang mendampingi Nabi Ibrahim, visioner. Kenapa saya katakan visioner? Karena dia memikirkan ke depannya. Ngomong sama Nabi Ibrahim, Bapak, manggilnya Bapak. Bapak, kalau saja kita berdua wafat, maka tidak ada yang mewariskan ketauhidan. Tidak ada yang mewariskan Islam. Begitu ngomongnya Siti Sarah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lah terus bagaimana? Saya ini akhir gabuk. Majir. Apa majir itu? Mandul. Kalau mandul laki Pak. Cewek. Mandul juga cewek. Macet. Majir. Kok pakai sih majer? Kalau mohon maaf, setahu saya Pak, mandul itu laki-laki. Kalau wanita? Majir. Wah, nggak tahu bahasa Indonesianya. Payah dah. Kan gitu. Ngapunten Pak Haji kan guru matematika bahasa Indonesia. Saya tolong dikoreksikan gitu. Saya semenjak saya mesantren di Jawa banyak kehilangan kosakata bahasa Indonesia. Bener, serius. Saya cari kalimat Indonesianya apa gitu, nggak ketemu gitu Pak Haji. Kadang-kadang suka buka KBBI gitu. Aduh ya Allah. Majir ya. Sepakat nih. Kata istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, saya majir, nggak bisa punya anak. Lalu Bapak tolong kawin lagi, nikah lagi. Kepada siapa? Imro'atun abidatun solihatun, wanita salih yang juga ahli ibadah. Tapi mereka ini dalam posisi budak. Jadi ada raja punya budak wanita cakep dari negara Balkan. Itu pemain-pemain bola Balkan itu terkenal. Dulu Yugoslavia, Bosnia Herzegovina, kan gitu ya Pak ya. Kroasia itu Balkan itu. Yang dulu top skor Piala Dunia 98 Davor Šuker. Kan begitu ya. Itu negara-negara Balkan. Coba lihat wanitanya, cantik-cantik Pak Haji Tamrin. Oh ya nggak percaya. Dikandani orang iman. Cantik-cantik wanita Balkan itu. Termasuk calon istrinya Nabi Allah Ibrahim yang kedua. Jadi ada raja dapat budak, punya budak namanya Siti Hajar. Negeri Balkan, cantik luar biasa, putih, mulus. Tapi dia punya kelebihan. Kalau mau disentuh sama orang yang di luar ajaran agama Islam, itu orang yang nyentuh kemper. Setruk. Langsung setruk, megang setruk. Itu rajanya kalau mau menggauli Siti Hajar, itu baru disentuh, setruk. Kata Siti Hajar, saya nggak mau ngobatin, abisnya kamu megang-megang saya. Akhirnya, emang kamu bisa ngobatin? Bisa, tapi syaratnya jangan megang, jangan nyentuh saya. Sentuh wanita yang lain. Karena menurut cerita, beliau ini sudah menunggu akan adanya pinangan dari Nabi dan Rasul. Begitu. Lalu ketika setruk disembuhin, dipegang, sembuh lagi. Itu yang namanya laki-laki Pak. Namanya laki-laki. Mulai lagi. Megang lagi, setruk lagi, begitu diobatin. Sampai karena nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Konon setruk terakhir
Siti Hajar nggak mau megang, nggak mau nyembuhin. Yang menyembuhkan Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya dikasih, tuh ambil tuh budaknya. Dikawin sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata betul Nabi Ibrahim ini bukan orang yang mandul. Ternyata Siti Hajar hamil. Anak yang dilahirkan oleh Siti Hajar dikasih nama Ismail dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa orang Yahudinya Yismail, pakai ya. Yisma mendengar Ilohum Tuhan. Orang yang pertama kali mendengar suaranya Tuhan itu Nabi Ismail. Punya anak nanti namanya Ishak. Kok Ishak? Yakub. Punya anak namanya Yakub. Yakub inilah nanti yang disebut sebagai Israel. Jadi Yakub itu panggilannya selain Nabi Yakub namanya Israel. Isra melihat Ilohum Tuhan. Orang yang pertama kali melihat Tuhan namanya Israel atau namanya Yakub. Punya anak 12, satu diantaranya Nabi Yusuf yang menurunkan ras daripada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu 12. Bangsa baptisnya Yahudi itu 12. Maka dari mulai 1 sampai 12 itu Bunyamin. Lalu Nabi Zagalon. Zagalon itu anaknya Nabi Yakub. Nanti terakhir bungsunya Yusuf. Israel itu namanya Yakub. Jadi Yahudi awal itu dari Yakub. Begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lahir Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Baru masih kecil Ismail itu Siti Sarah sakit-sakitan. Ingat-ingat Pak, kalau ada istri sakit-sakitan kasih tahu. Lihat dulu nih cerita Nabi Ibrahim. Sakit-sakitan. Nabi Ibrahim nyari obat, nyari dukun, nyari dokter, enggak ketemu. Sampai satu ketika kata Sarah, "Bapak nggak usah nyari obat." Kenapa? Karena saya nggak akan sembuh. Lu jangan dong, saya ditinggal sama kamu sedih. Nggak usah nyari obat, nggak akan sembuh nyari obat apapun. Karena obatnya ada di saya. Kata Nabi Ibrahim, apa benar kamu tahu obatnya? Tahu, saya tahu obatnya. Dan saya dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tidur saya. Obatnya apa? Kata Nabi Ibrahim. Nggak mungkin kamu bisa. Bisa, asalkan kamu sembuh, saya bertaruh nyawa. Tuh laki-laki begitu Pak. Kalau laki-laki melempem, Pak laki-laki itu pakai rok. Iya, laki-laki itu harus kuat. Himmatur rijal tuhjibul jibal. Yang namanya laki-laki semangatnya itu bisa bolongin gunung. Benar harus begitu. Laki-laki mau ngelamar cewek dikasih mas kawin 200 juta ya. Waduh mahal banget ah. Udah langsung ninggalin, cari yang lain yang murah. Nggak boleh begitu. Laki-laki mau cari yang kuat. Dulu saya juga begitu Pak, dikasih suruh banyak mas kawinnya kan begitu. Cuman kan namanya punya akal kan begitu. Ada apa? Saya kalau mas kawin segitu kayaknya kagak sanggup. Lah terus boleh nggak nego dulu? Maksudnya bagaimana? Kawin dulu nanti kita cari bareng-bareng. Boleh silakan. Sampai sekarang belum saya bayar. Orang cerdik sampai mertua mati biarin aja. Saya bilang sama istri saya panggil Bu Haji, Bu, ridho nggak mas kawin diutang? Ridho ya, nggak apa-apa, emang orang kagak punya, kata gitu ngomongnya. Ngeledek banget kayaknya sama orang kagak punya tuh cewek tuh. punten masih ngutang saya Pak Haji, mohon maaf, masih ngutang mas kawin sama istri. Kalau nggak salah masih 10 gram lagi, kalau mau bantuin boleh. Saya mohon maaf Bu, ini keluar apa kagak ya? Ntar kelihatan orang nih kan gitu. Kalau kedengar orang saya malu. Ya itu Ustadz kagak punya mas kawin bagaimana sih? Diminta sama mertua saya 30 gram. 30 gram plus 5 jus. 5 jus. Saya bilang, "Pak, 10 jus aja 30 gramnya hilang." Nggak bisa tong. 30. Saya baru bayar 20 gram sampai hari ini. Nikah udah 13 tahunan lah. Ya kan gitu. Yang 20 gram itu habis kawin saya pinjem Pak sama istri. Saya pinjem sini, pinjem buat bisnis. Saya kan bisnis dagang, belum balik sampai sekarang, malah 30 gram lagi. Kayak bapak kagak aja Pak Haji. Emang enggak Pak Haji? Oh. aman Pak Haji gimana, sama kan ya? Oh enggak itu. Nah balik lagi.
Kata Siti Saroh, nggak bisa Pak, ini obat Allah kasih kepada saya dan ini berat. Apa? Buang, katanya. Kalau saya kasih tahu mau dilakonin, saya lakonin. Apa mas kawinnya? Apa namanya obatnya? Buang Ismail dan Hajar. Allah. Dibuang kemana? Kata Nabi Ibrahim, dibuangnya kemana? Nanti akan ada petunjuk. Ternyata Ibrahim didatangin sama Namus. Namus itu Jibril. Malaikat Jibril turun. Ini saya diperintahkan Allah untuk ngasih tahu tempat di mana kamu harus menaruh Siti Hajar dan juga Ismail. Di mana? Disebutnya biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ayatnya ngomong begitu. Biwadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak ada kehidupan. Tapi kelebihannya inda baitikal muharram, ada tempat yang dimuliakan oleh Allah. Masjid. Jalan, konon jalannya 40 hari. Ketika Nabi Ibrahim nyusul di depannya tuh apa? Ngikutin malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril berhenti, Ibrahim berhenti, ini tempatnya. Nabi Ibrahim kaget ngelihat sekitarnya kayak begitu. Nggak ada unsur-unsur kehidupan. Padang pasir. Kata Nabi Ibrahim sambil nangis, Jibril yang bener aja, masa anak bini saya ditaruh di sini? Iya harus di sini. Ini perintah Allah. Akhirnya suruh buat tenda, bikin tenda, taruh makanan secukupnya, taruh minuman secukupnya. Kata Nabi Ibrahim, kata malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, ayo kita pulang, kita kembali kepada Sarah. Masya Allah. Nabi Ibrahim itu sedihnya luar biasa. Tapi nggak berani nengok ke belakang, karena kalau nengok ke belakang pasti berat. Jalan itu Nabi Ibrahim, dipanggil sama Siti Hajar, Pak Ibrahim, Pak Ibrahim, Pak Ibrahim, kan gitu. Nggak nengok. Panggil 2 kali, Pak Ibrahim, Pak Ibrahim, Pak Ibrahim, nggak nengok. Dipanggil ketiga, Pak Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Baru nengok. Asal dengar perintah Allah, Nabi Ibrahim itu pasti langsung nengok. Kenapa? Maka itulah Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah. Setiap yang berkaitan dengan Allah, Nabi Ibrahim itu pasti mau melaksanakannya buru-buru. Berbanding terbalik dengan umatnya Nabi Muhammad. Makanya nggak pernah jadi kekasihnya Allah. Kalau diperintah, entar nawar lagi. Sholat dikasih 50 waktu, nawar jadi 5 waktu. 5 waktu juga kayaknya berat gitu. Suruh berjamaah, enggak, di rumah aja. Ya Allah, mumpung punya kesempatan ini kita ibadah yang bagus. Deh. Lalu kata Siti Hajar, apakah Anda pergi dari saya diperintah Allah? Iya, tolong tabahkan diri kamu. Siap tuh istri yang salihah. Imra'atun abidatun salihatun tuh begitu. Kalau ini perintah Allah, la'alla minas sabirin, niscaya saya jadi orang yang sabar. Kata Siti Hajar, Masya Allah. Ismail masih kecil bener, masih bayi, masih hitungan, masih susuan, masih nyusu. Nabi Ibrahim pergi pulang. Kan begitu. Tetap melihat kondisi kayak begitu Nabi Ibrahim nggak bisa, nangis Nabi Ibrahim. Ketika nangis, Allah berfirman, Ibrahim kenapa nangis? Sedih ya Rabb, masa istri wanita yang baru melahirkan, anaknya masih kecil merah kayak begitu harus kita tinggalkan di tempat yang kayak gitu. Kata Allah, saya punya rencana. Coba lihat di mana kamu meletakkan Ismail. Ternyata ketika diletakkan Ismail, Nabi Ibrahim balik lagi. Boleh nggak saya ngeliat Ismail untuk yang terakhir kali? Dilihat itu sangkurnya, sangkur apa namanya? Tudung sajinya, tempat bayinya. Kok tudung saji? Tempat bayi apa namanya? Hah? Box. Zaman itu emang udah ada box Pak. Box bayi. Kan gitu. Yang Pak dari rotan itu apa namanya? Keranjang aja udah susah amat sih. Keranjang bayi. Dia lihat ternyata di antara apa namanya, padang pasir, di samping itu ada tanah merah, tanah lempung. Kata Nabi Ibrahim, kata Allah, Ibrahim ada apa di samping anak kamu? Kok bingung saya Rob, di tengah-tengah padang pasir kok ada tanah merah, tanah lempungan kan gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah baitikal muharram, rumah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu ayatnya inna awwala bayyitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Itulah rumah yang pertama kali dibangun oleh manusia
untuk menjadi tempat orang anak manusia nangis. Makanya Bakkah itu nangis. Saya nggak pernah ngelihat ada orang masuk Mekah cengengesan. Nggak ada. Sehebat-hebatnya orang masuk Mekah ngelihat Mekah nangis. Nangis, Bu. Pasti. Masa ada orang ngelihat Mekah? Hehehe, Mekah. Paul itu mah. Panjul itu, panjul, Paul lagi itu. Setengah gila itu mah. Setiap orang. Kenapa? Saya katakan, mohon maaf ya Pak, bagi orang yang udah pernah ke sono, yang belum misalkan, ketika lagi sholat, sholli fardul maghribi salasa raka'atin adaan makmuman mustaqbilal kiblati. Dia lihat arah kiblat. Ketika sholat di hadapan Masjidil Haram di Mekah, ketika oh ini Mekah. Ilmunya bukan hanya ilmu yakin, tapi ainul yakin, bahkan hakul yakin, melihat netes air mata. Iya. Masa ketawa cengengesan? Itu mah orang sarap itu. Jadi mohon maaf ya, kalau nanti kita masuk Masjidil Haram melihat Makkatil Mukarramah kok nggak sampai nangis, itu iman kita perlu dipertanyain itu. Perlu dipertanyakan itu. Tempat yang dimana setiap kali kita beribadah kepada Allah, kita hadapkan muka kita ke situ, kok pas ngelihat aslinya malah cengengesan. Lah, ini namanya orang sarap. Bakkah. Inna awwala bayyitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Tempat manusia menangis dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya Baitikal Muharram, yang sekarang jadi cikal bakal Makkah. Oh, kata Nabi Ibrahim, begitu ya Rob? Iya, pergi Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim pergi, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya Nabi Ibrahim punya anak lagi, namanya Ishak. Saya revisi tadi ya Pak, Ismail itu punya anak bukan Yakub, Ishak yang punya anak Yakub. Nah, punya anak namanya Ishak dari Siti Sarah. Berarti Ishak ini tua pohon tapi muda umur. Tua pohon, kakaknya Ismail. Tapi secara pohon. Kenapa? Mohon maaf, karena Siti Sarah ini istri pertama. Siti Sarah istri pertama, sedangkan Siti Hajar kedua. Berarti kan tua istri pertama. Maka Ismail manggil Ishak kakak, tapi secara usia lebih tua Ismail. Nah, punya anak Ishak bertahun-tahun nggak dikasih kabar, nggak dikasih ingatan tentang yang namanya Ismail, sampai satu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim, tengok istri kamu dan anak kamu. Baru ingat dia punya istri. Bu, bisa lupa tuh Nabi Ibrahim. Makanya hati-hati nih kalau laki-laki kalau jauh sama cewek, sama istri suka lupa, Bu. Lupa sama yang namanya Siti Hajar. Oh iya, saya punya istri di sono. Dia tilikin, ternyata Ismail sudah 9 tahun. 9 tahunan. Ada yang bilang 13 tahun. Tapi saya lebih lihat riwayatnya 9 tahun. Ketika sampai, nah ini anak siapa? Anak kamu Pak Ibrahim. Udah 9 tahun ya? Iya. Emang lupa? Lupa. Jadi laki-laki banyak lupanya. Maka kalau laki-laki sama istri berantem, yang paling ingat masa lalu istri. Bener kagak? Tuh berantem nih. Bang, lu gak inget bang yang dulu mas kawin masih ngutang. Oh, istri itu, istri saya digituin saya. Oh, kaget saya. Iya kan gitu. Makanya nggak berani ngelawan saya. Begitulah orang ngutang tuh begitu. Kalau orang ngutang nggak berani ngelawan. Coba kalau saya nggak ngutang, berani saya lawan. Saya nggak berani ngelawan ngutang. Ya Allah, ya Rabbi, kan gitu. Tuh istri itu ya. Jadi istri itu memorinya kuat, mengingat masa lalunya kuat. Tapi laki-laki kadang-kadang lupa. Bahkan kadang-kadang suami itu nggak ingat apa-apa, hal-hal yang terkecil itu nggak ingat. Kalau istri kan ingat. Lagi jalan nih Pak saya sama istri, ya ingat kagak? Dulu kan gitu. Kita beli motor pertama tuh di situ tuh. Istri saya ngomong begitu. Tuh tempatnya itu tuh. Oh iya ya. Kok kamu ingat ya? Ya inget lah. Wong kita dulu ngeredit di situ pertama. Begitu ngomongnya. Oh iya. Bener tuh, istri tuh inget bener tuh. Kreditannya pas banget harganya. Inget, apalagi orang ngutang sama dia, inget banget.
Tapi satu-satunya yang bikin lupa istri itu kalau dia punya utang gemblong, utang ketan, itu suka lupa itu. Suka lupa, di warung itu suka lupa. Makanya orang-orang kalau nagih susah. Nih, wanita itu ras terkuat di dunia katanya kan gitu ya. Ya Allah ya Rabbi. Ketemu sama Siti Hajar, lalu Nabi Ismail. Oh, ini anak saya Ismail. Ih, sudah 9 tahun, Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Kata Allah, Ibrahim, saya mengingatkan Anda untuk ketemu sama istri kamu dan juga anak kamu. Perintah yang pertama adalah dirikan Ka'bah, dirikan tempat orang beribadah, tempat orang beribadah. Kata Nabi Ibrahim, di mana? Di tempat pertama kali kamu naro Nabi Ismail. Ternyata dibongkar, Pak, itu ada batu-batu besar. Kata Nabi Ibrahim, kok ini batu-batu besar? Ada dari mana ini? Ini adalah awal pertama kali aku, kata Allah SWT, memerintahkan manusia untuk bikin rumah Allah. Dan persis Ka'bah itu persisan langit, maksudnya tengah langit, porosnya plus gitu, pas gitu. Oh begitu, iya. Maka bangun lagi di zaman Nabi Adam, dibangun pertama. Tapi karena banjir bandang ketutup itu, dibangun lagi. Berarti Nabi Ibrahim membangun Ka'bah untuk yang kedua. Berarti bukan bangun, namanya renovasi. Merenovasi karena udah ada dasarnya. Nabi Ismail alaihissalam bikin, bawa batu, dipanggul. Anak 9 tahun manggul batu, bayangkan itu. Nabi Ibrahim juga manggul batu. Sampai sekarang kita lihat itu Ka'bah Baitullah itu kayak itu. Begitu. Memang diperintahkan oleh Allah bangunannya kayak begitu. Itu bangunan pertama kali yang Allah kasih tahu kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah selesai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim tawaf. Ayo tawaf. Syukron lillah. Jadi kalau orang melakukan selesai bangun rumah, bikin rumah, beli rumah, diperintahkan syukur. Syukurnya Nabi Ibrahim diperintah sama Allah suruh tawaf. Bagaimana tawaf ya Rob? Saya belum tahu. Nabi Adam, malaikat Jibril turun mengajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kembali nih kepada Nabi Adam. Nabi Adam kemarin mabit di Muzdalifah. Berarti malam. Bermalam di Muzdalifah. Saat bermalam di Muzdalifah, pagi-pagi bangun, kaget, teriak, nangis. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, kenapa? Saya ingat dosa. Kata Nabi Adam, saya ingat dosa. Kira-kira kalau saya jaluk sepuro, minta ampun sama Allah, diampunin apa enggak ini? Kata Nabi Adam. Kata malaikat Jibril, wah saya nggak tahu, yang mengampuni itu Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba tanya sama istrinya Siti Hawa. Kata malaikat Jibril, kan udah ada Hawa, tenang aja, insya Allah kamu akan didampingi terus sama Hawa untuk menjadi orang yang lebih baik. Nggak mau Hawa, nggak mau harta, hanya ingat dosa, ingat mati. Jadi orang yang nggak mau masalah dunia itu kalau ingat mati. Anda Ustadz Miftah dikasih tahu sama malaikat Jibril, Ustadz besok ente mati, kira-kira ditawarin ayam bekakak doyan apa kagak? Enggak, percaya sama saya. Nasi liwet apalagi? Udah gak doyan. Ditanya, kenapa kagak mau? Besok gua mati. Jadi satu-satunya yang bisa menghilangkan kita cinta dunia itu mati. Tapi jarang manusia ingat mati. Jarang manusia ingat mati. Sehingga karena manusia tidak ingat mati, maka kita ini tafakhurum bil amwal, berbangga-bangga mencari, lupa dengan akhirat, ditimbun semua dunianya. Iya, kulkas saja kita timbun isinya. Iya, kulkas itu kalau belanja bulanan, Bu, isinya penuh. Ini buat apa? Ini buat ini. Udah jelas tuh. Padahal isinya KJP semua itu. Telur KJP, daging KJP, ayam KJP. Saya tahu itu.
Kalau KJP anaknya 5 kan berarti 5 kali KJP tuh. Sebulan sekali saya ngelihat Pak di Bank DKI kok penuh terus. Itu lagi ngantri KJP katanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Adam gak ingat mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, Adam, kalau begitu karena kamu ingat dosa, ingat mati terus, bangun Ka'bah lalu tawaf. Diperintahkan tawaf. Bagaimana tawaf? Tawaf itu muterin Ka'bah yang kamu buat syukron lillah, karena bersyukur kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam juga tawaf karena syukur setelah membangun bangunan. Orang-orang Jawa, orang-orang Sunda, orang-orang Betawi itu lagi mengadopsi perintahnya Allah kepada Nabi Ibrahim. Habis selesai bangun rumah, dia syukuran. Panggil. Kan begitu Pak, orang. Ayo syukuran. Mohon maaf ya, orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi. Mohon maaf kalau orang Bugis saya enggak. Ntar dulu. Saya belum tahu kalau Bugis kan itu. Yang tahu 3 ini. Apa saja pasti syukuran Pak. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Wafat aja syukuran. Wafat syukuran. Bu, saya pernah ke Klaten, daerah Wedi. Di Klaten itu orang meninggal pakai undangan, Pak. Serius nih, serius. Saya setuju ini, Bu. Orang wafat pakai undangan kayak saat mau nikah gitu loh. Tulis yang almarhum itu namanya si Fulan bin Fulan, diundang. Itu saya suruh ceramah, Bu. Ceramah kata beliau, teman saya kan ada yang wafat itu bapaknya. Ceramah jangan lama-lama Pak Ustadz, 10 menit aja Kang. Gitu ngomongnya. Nggih. Tapi yang namanya jamuan 4 kali dalam kewafatan. Datang kasih welcome juice. Bener, minuman selamat datang. Si minum. Habis itu dikasih risol, apa kue-kuean begitu. Belum ngaji nih Pak. Belum ngaji. Habis itu baru ngaji. Baca Yasin dan sebagainya. Keluar lagi bubur. Kan gitu. Habis keluar bubur, ceramah. Habis ceramah baru dikasih yang agak berat dikit, bakso. Bener, bakso itu pentol. Ngomongnya di sana pentol. Pentol katanya. Wah lah, pentol. Setelah itu nengteng. Kata saya, ya Allah, ini orang mati di sana berat bener. Mohon maaf ya, pantes pada jual sawah itu. Ya mohon maaf ya Pak. Kalau kita enggak ya? Enggak ya. Kalau di Betawi begitu enggak Bang? Enggak kan ya? Enggak ya? Betawi kagak ya? Betawi mah medit. Nah, kalau bisa digabungin kan gitu. Enggak tahu kalau Betawi sih, saya kagak tahu. Kalau Betawi biasa aja 1 sampai 7 begitu, tapi enggak seperti orang itu di Klaten sih. Sejatinya orang-orang Jawa itu lagi ittiba'u li Ibrahim, ngikutin Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan saja bersyukur. Apa saja kejadiannya bersyukur. Itu orang Jawa hebat betul itu. Masya Allah, luar biasa. Lah Nabi Ibrahim muterin Ka'bah, tawaf itu syukron lillah, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasca tawaf, Nabi Ibrahim alaihissalam ngadem. Kata Allah, ngadem jangan di situ Ibrahim. Tuh di satu tempat di mana anak kamu suka tidur di situ. Pas dilihat, mana tempat kamu tidur? Ismail ini. Maka namanya Hijr Ismail. Hijr itu kamar. Kamarnya Ismail. Itu lempeng dari rukun Yaman, itu lempengannya. Hijr Ismail. Lalu kata Allah, berdiri Dam. Ngapain ya Rob? Undang semua orang yang mendengar sautan kamu, jeritan kamu, panggilan kamu, maka dia akan datang ke sini. Maka dipanggil sama Nabi Adam, hai Yuhannas, hai manusia, ayo kumpul ke sini. Maka nanti semua akan datang semua ke tanah itu. Maka namanya mubarakah, tempat yang diberkahin. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadiin negara ini, tempat ini aman dan berkahi dengan buah-buahan. Maka lihat di Mekah Madinah Pak, Bu, tidak ada buah yang kagak ada. Semuanya ada. Kesemek aja ada. Serius, Pak. Kesemek ada. Saya ya mohon maaf. Saya kan pernah tinggal di sono, Bu. TKI. Dari TKI. Saya pernah tinggal di sana. Itu saya datang ke sana pengen makan kesemek, ada Pak Haji. Kacang Bogor. Kacang Bogor tuh yang bulat-bulat, ada kulit arinya itu.
Ada ketemu di sono. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Pohonnya nggak ada. Maka ini doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim luar biasa. Negaranya aman, adil, tentrem, gemah lifah, lojinawe. Semua buah ada, tapi pohonnya nggak ada. Buahnya ada, pohonnya nggak ada. Coba lihat, mana ada di sana pohon kesemek? Iya, yang punya pohon kesemek itu Indonesia, tapi buahnya nggak ada. Saya kan jualan buah, Bu. Masukin ke Lotte, masukin ke Carrefour, itu saya supplier. Sampai hari ini, buah eksotik itu dulu yang pernah saya lihat. Nama buah eksotik. Jadi saya diminta sama Carrefour, Transmart itu, Lotte untuk masukin buah-buah lokal. Tapi yang yang disebut sebagai buah eksotik. Saya tanya, buah eksotik apa? Cuman 3 buah eksotik itu. 1 kesemek. Buah 2 kecapi, 3 ciplukan. Buah yangin, Pak. Ada yang tahu ciplukan nggak ini? Dulu saya kalau mau sekolah tuh ke Sakopa Islamiyah itu ngelewatin kebun duren, banyak pohon ciplukan, Pak. Sekarang, ya Allah ya Rabbi, nyari pohon ciplukan, saya sampai ke Jawa Timur nggak ketemu. Saya cari itu nggak ketemu, Pak Haji. Ciplukan, padahal lama dulu itu, ya Allah, dibuang-buang. Sekarang ciplukan itu mahalnya luar biasa. Dibungkusin itu 80 ribu bungkus, 500 gram. Setengah kilo, 500 gram setengah kilo ya. 500 gram itu 80 ribu. Bayangkan itu, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dulu mah dibuang-buang, eksotik. Ada lagi lalapan eksotik. Saya tanya, apa lalapan eksotik? Cari ya, Pak, daun beluntas. Wah, dulu di Ceger tuh banyak bener. Sampai tamannya namanya Taman Beluntas. Lah sekarang lu cari pohon beluntas gak ketemu. Cek, di mana? Sengaja ditanam ya? Sengaja ditanam. Dulu merambat biasa aja itu Taman Beluntas. Taman Beluntas. Buah beluntas, pohon beluntas. Emang Ceger terkena beluntasnya dulu, Pak. Makanya tamannya Taman Beluntas. Coba lihat Taman Ceger, ada beluntasnya apa kagak? Bohong itu berarti nama beluntas itu. Pak Lurah payah dah. Nggak ada beluntasnya, Pak Haji ya. Saya udah lama nggak ngeliat pohon beluntas itu. Sayuran itu buat obat katanya. Ya, nanem ya, masya Allah luar biasa. Itu masih luar biasa berarti. Ya Allah ya Rabbi. Itu Nabi Ibrahim manggil semua manusia untuk datang. Setelah dipanggil, konon seminggu kemudian, ada yang bilang 40 hari kemudian. Saya lebih yakin 40 hari. 40 hari kemudian Allah memberikan satu peringatan kepada Nabi Ibrahim, mengingatkan satu sumpahnya Nabi Ibrahim. Kata Allah dalam mimpinya, Ibrahim, tolong kamu tunaikan yang pernah jadi azam dan niatan kamu. Kata Nabi Ibrahim, azam apa? Bahwasanya kamu dalam Al-Quran, inni ara fil manami an udzab bihuk. Dalam mimpinya itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Datang, ya Allah, ini bener apa kagak nih? Allah merintahkan saya untuk menyembelih Ismail. Ini bukan tanpa sebab, Pak. Bukan tanpa sebab, Bu. Nabi Ibrahim saat kawin sama Siti Hajar itu belum punya anak. Sama Siti Harun juga belum punya anak. Dia ngomong, pernah Nabi Ibrahim motong 100 ekor sapi. Kata orang-orang, Ibrahim kamu kaya tapi dermawan, loman. Lah, saya jangan sapi, jangan onta. Kalau saya punya anak, kok Allah minta untuk disembelih, saya potong. Ini kan omongan orang kagak gablek. Lah bener. Nih, saya pernah, Bu. Tapi cerita begini boleh kagak ya? Ya ini sih buat pelajaran. Saya datangin sama caleg nih. Kenal betul saya, orang di anak pondok, orang Kelapa Dua sono. Nanti dia pasti tahu ini, tapi jangan ngomong-ngomong ya, jangan ngomong. Diam aja, ini rahasia kita, rahasia. Saya nggak mau nyebut nama nih. Dia ngomong begini, Pak Ustadz, doain saya harus menang. Kenapa? Karena saya mau bawa suara santri. Nanti kalau menang, Ustadz sekarang pakai mobil apa? Saya nggak punya mobil, Pak. Nggak punya saya, baru pakai motor. Motor juga kredit, bunyi tuh. Kredit, motor tuh bunyi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti kalau saya menang, minimal saya kasih APV. Ada istri saya, Pak. Istri saya bawa. Kan begitu. Wah, saya doa, khusyuk tuh, APV.
Ya kalau Afifi ya khusyuk. Ya kalau 50.000 ya semi khusyuk lah. Khusyuk nih khusyuk. Pokoknya khusyuk. Sampai kayak nangis-nangis. Istri saya bilang, saya baru ngelihat ya, kamu kalau doa begitu, gitu. Afifi diem aja. Udah Afifi kan lumayan ya Pak Ji ya, lumayan kan gitu. Mobil nggak kehujanan, biar gemuk-gemuk juga mobil kan gitu. Saya doa, jangan salah Bu, doa saya manjur. Kok dilala diparingi manjur karo Gusti Allah. Dikasih manjur sama Allah Pak Ji. Jadi. Terus istri saya bilang, ya itu kan si Fulan udah jadi. Iya emang kenapa? Minta dong Afifi. Kan gitu. Izin ah. Malu saya bilang kan gitu. Belum dilantik, tar aja udah dilantik. Ya udah ntar udah dilantik kita ke sono. Kita ke sono Bu sama bapak sama istri saya. Udah dilantik. Pak, alhamdulillah udah dilantik. Iya jadi. Alhamdulillah. Saya ngomong tuh, Pak, gimana? Janji apa? Afifi. Emang saya pernah ngomong begitu Pak Ustadz? Lah, jadi lupa dia. Wah, namanya orang belum dapat kan gitu ya Pak ya. Orang belum dapat, akhirnya kata istri, udah pulang. Nggak usah, diingetin lagi. Nggak usah kan gitu. Istri saya, kalau saya sih nggak kecewa. Istri saya kecewa, udah nggak usah. Ya udah kan itu pulang. 5 tahun kemudian minta lagi, doain. Nggak usah minta kan itu. Saya doain, mudah-mudahan nggak jadi. Bener saya ngomong begitu, nggak jadi. Lah kok saya didoain nggak jadi? Nah lu juga dulu lupa sama gua kan gitu. Bener, yang keduanya nggak jadi. Manjur doa saya Pak, hati-hati makanya. Manjur hati-hati itu. Ya Allah ya Rabbi. Itu kan omongan orang yang belum jadi. Nabi Ibrahim juga begitu. Karena dia nggak punya anak, kalau kata orang ceger, lidahnya keplodosan. Jangan sapi, jangan unta, anak kalau saya punya, diminta dipotong sama Allah, saya kasih. Tuh begitu. Maka Allah nguji Nabi Ibrahim, bener nggak nih? Kan begitu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diingetin, inni aro fil manam. Aro itu bisa melihat atau menegur maknanya. Fil manam di dalam mimpi. An uzabbihuk, untuk menyembelih Nabi Ismail saja, belum Nabi pada saat itu. Lalu mimpi di hari ke-8 sama ke-9. Hari 8 sama ke-9. Maka di 8-9 itu yaumut tarwiyah. Hari menimbang. Hari mikirin perintah Allah. Kan begitu. Maka hari berikutnya Arafah kan begitu ya. Arafah itu hari kemantapan dalam rangka mengamalkan semua yang diperintah Allah. Akhirnya dipanggil Ismail. Kata Nabi Ibrahim, Ismail, saya diperintah sama Allah untuk nyembelih kamu akibat omongan saya yang dulu ngaco. Gimana? Unzur madza tara. Ini diskusi Pak, anak sama orang tua sama istri. Unzur madza tara. Gimana pendapat kamu kalau saya diperintahkan untuk nyembelih kamu? Ini anak yang soleh. Kurikulumnya Nabi Ibrahim ini. Kurikulumnya Nabi Ibrahim. Bukan kurikulum SD 01, 02, 03, bukan. Ya mohon maaf, itu di Pandeglang ada anak ngerokok. Ya mohon maaf nih. Ada anak ngerokok, dikampleng sama gurunya. Masa gurunya yang salah? Kalau anak saya ngerokok di sekolah, digaplok sama orang tuanya, sama gurunya, pulang, saya cekek Pak anak saya. Serius ini, serius. Saya dulu sekolah begitu Pak. Kok sekarang begitu ya Pak Ji ya? Guru kok kasihan gitu loh, dimutasi, hampir di penjara itu guru. Di penjara nggak? Nggak ya? Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Makanya jangan jadi guru. Padahal jangan jadi guru. Boleh jadi guru, anak ngerokok diemin aja, anak kabur diemin aja, biarin kan gitu. Mau apa ini Indonesia mau jadi kayak begini? Bentar-bentar ham. Dulu nggak ada. Dulu saya diajar sama Haji Jayadi almarhum. Disabet pakai kayu kelor, cebret biru kan gitu. Emang salah saya kan gitu. Waktunya masuk saya masih ngopi, masih main dan lain sebagainya. Saya bilang, Pak, saya disabet nih. Mana lihat? Wah baru kayak begitu. Emang kenapa? Tadi waktunya belajar saya beli es dan sebagainya, ditambahin pakai gesper. Orang tua saya tuh kata saya, kok gua kagak dibelain? Besok diapa-apain sama gua, gak pernah ngadu Pak. Takut saya. Ya double kan gitu. Anak sekarang kayak begitu kagak? Wah, Pak Dayat masuk penjara, masuk polisi. Itu racun itu, ham itu racun itu. Nah, kata Nabi Ibrahim, unzur madza taro. Apa yang jadi pendapat kamu wahai anakku? Nih lihat kurikulumnya Nabi Ibrahim. Kurikulum lillahi ta'ala.
Kata Nabi Ismail, satajiduni insyaallah minas sabirin. Andai bapak melakukan itu, mudah-mudahan saya menjadi orang yang sabar. Jadi kamu siap? Siap. Kalau begitu besok kita berangkat ke Jabal Kurban. Nah, ini perintah kurban. Naik ke gunung ada namanya Jabal Kurban. Ya, nanti akan menjadi satu perintah yang untuk kita kerjakan dalam haji, namanya jamroh. Lempar jamroh. Nabi Ibrahim digoda sama Allah, sama setan. Kata setan, Ibrahim, kamu ninggalin anak 9 tahun, ninggalin istri 9 tahun, pas pulang masa disuruh sembelih. Itu perintah salah itu dari Allah. Revisi. Anggota DPR nih kayaknya mau ngerevisi aja. Dan itu kata Nabi Ibrahim, tidak ada perintah Allah yang salah. Walaupun saya harus kehilangan anak, tidak ada perintah Allah yang salah. Ambil batu, bismillah, Allahu akbar, lempar. Maka namanya jumroh ula. Jumroh pertama dilempar sama Nabi Ibrahim. Lalu lagi jalan menuju Jabal Kurban, yang namanya Siti Hajar digoda sama setan. Istri, biasanya istri nggak kuat. Tapi lagi-lagi pendidikannya Nabi Ibrahim kepada istri sangat luar biasa. Didikannya. Lalu setan datang, Hajar, kamu tahu nggak anak kamu mau diapain? Tahu, mau disembelih. Masa anak kesayangan kamu, satu-satunya buah hati kamu, dengan Ibrahim mau disembelih? Diambil batu, bismillahi Allahu akbar sambil ngomong, an-nabi la ya'muru bil batil. Nabi itu nggak pernah diperintahkan yang jelek-jelek. Perintah dosa itu nggak pernah ada kepada Nabi. Ini perintah Allah. Ngacir setan. Nggak salah lagi, setan namanya setan. Nyoba. Ismail yang digoda. Nah, jumroh kedua itu namanya jumroh wusta. Naik kepada Ismail, kata setan, Ismail kamu mau dipotong, mau disembelih. Kata Ismail, saya sudah siap, saya sudah sabar, karena ini perintah Allah. Ngambil batu, dilempar, bismillahirrahmanirrahim. Setelah dilempar, setan udah nggak ikutan lagi tuh. Nah, Nabi Ibrahim digoda, Siti Hajar digoda, Ismail digoda. Ismail melempar jumroh, jadinya Aqobah. Maka jumroh itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Begitu ya. Termasuk sa'i kan ya. Kalau sa'i udah lewat itu. Kalau sa'i itu sudah lewat. Yang cari itu udah biasa itu. Nyari air kan gitu ya. Naik. Maka ringkasan ibadah ini dijadikan sebagai rangkaian ibadah haji, lalu diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadahnya Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, lalu dimix, digabungkan sama Allah SWT, diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jadi peristiwa haji sekarang ini. Itu lantaran semua Nabi melakukan amaliyah haji. Makanya haji itu hanya karena Allah. Satu-satunya perintah yang nggak terang-terangan itu hanya perintah haji. Perintah sholat terang-terangan, akimis sholat, ya toh, dirikanlah sholat. Terus puasa, kutiba alaikumus siyam, dirikan, bayarlah lakukanlah puasa. Zakat, wa atuz zakat, diperintah zakat, diperintah haji, diperintah puasa, bukan haji, diperintah puasa, itu semuanya terang-terangan. Tapi giliran haji, tidak ada satupun ayat yang meyakinkan kepada kita adanya wajib haji. Nggak ada itu. Terang-terangan hajinya. Nggak ada. Hanya diapit dengan kalimat lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diawali haji. Juga diakhir dengan haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ada awalan, ada akhiran, tapi kalimatnya Allah semua. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah haji kok nggak terang-terangan perintahnya, kewajibannya, biar orang itu seneng. Bu, kalau diperintah biasanya kita sungkan. Coba kalau nggak percaya, aqimis sholat, diperintah sholat. Saya lihat BPS nih Pak, lihat data. Bukan data BPS. Antara yang sholat dengan yang tidak sholat banyak mana? Ayo, saya tanya, antara yang sholat sama yang nggak sholat banyakan mana? Banyakan yang nggak sholat. Kalau banyakan yang sholat, Masjid Hidayah penuh sampai ke jalan. Istiqomah luber sampai ke jalan. Semua masjid di Ceger, semua luber. Coba lihat, masjid di Ceger itu ada berapa, musola di Ceger itu ada berapa, penduduknya berapa yang muslim. Maka kalau kita lihat data banknya,
nggak akan sampai masjid kita itu menampung. Coba lihat sekarang, ada masjid namanya Nur Satria Jama, baru tuh, Nur Satria Jama. Saya sholat subuh di situ 4 orang. Saya bilang, ya Allah, 4 orang, masjid segini gedenya. Bukan berarti Al-Hidayah kagak juga, saya kira juga begitu, kan gitu. Hah? 3 sab. Masya Allah. Saya kira sampai jalan kan begitu. Saya kira sampai jalan. Kan kudunya sampai jalan, Pak. Al-Munawwarah dan sebagainya. Tapi kalau perintah haji disimpan, biasanya orang-orang yang kewajibannya disimpan, perintah kewajibannya disimpan, maka dia akan senang melakukannya. Maka saya belum pernah dengar ada orang yang pergi haji, pergi umroh itu sedih, susah. Bahkan ketika baru pulang, gimana pergi? Aduh, enak bener, pengen balik lagi. Karena perintahnya nggak terang-terangan. Begitu. Banyak orang pergi haji, pergi umroh, bolak-balik. Tapi sholat mah kagak. Banyak. Bu, saya punya temen rektor, mantan rektor, Jayabaya. Diomelin bini aja umroh. Bener. Diomelin bini. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi umroh itu bisa sebulan sekali, Pak. Umroh itu bisa sebulan sekali. Bahkan saya pernah diajak 3 kali sama beliau. Saya khutbah di Jayabaya. Saya bilang, Pak, saya sudahlah, udah nggak khutbah lagi kan gitu di sini. Kenapa Pak Kiai? Dan dipanggil Kiai. Gaya bener kan. Kenapa Pak Kiai? Saya udah nggak sanggup lah, jauhkan itu. Ntar ongkosnya saya tambahin, biar khutbah di sini terus. Lah kenapa? Karena satu-satunya khotib yang pakai sarung cuman panjenengan. Jadi saya kalau khutbah pakai sarung, yang lain pada pakai jas, pakai celana. Ya kan, lektor dan lain sebagainya gitu. Saya pakai sarung. Jadi dia seneng kalau ngeliat pakai sarung. Diajak umrah saya 3 kali sama beliau. Kenapa? Kok itu? Saya pokoknya kalau punya susah, ada kesusahan, saya umroh. Tapi ngapunten Bu, ngapunten. Beliau itu pengamal kejawen. Sholatnya subuh sama maghrib doang. Loh, panjenengan sholat maghrib sama subuh doang? Nggih, leres. Karena saya kejawen. Kata dia bilang gitu. La ilallah, umroh tiap bulan. Lah kalau sholat karena diperintah akimis sholat, dirikanlah sholat, maka sungkan orang itu ngerjain. Tapi haji nggak ada perintah, maka orang yang nggak diperintah biasanya senang. Itu begitu Allah itu ngasih tahu sama kita. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh, itu kayak begitu. Saya nggak pernah lihat ibu kalau misalkan pergi haji, pergi umroh sedih gitu. Allah sedih, saya nggak mau lagi balik lagi, kenapa? Capek umroh, capek haji, duit habis. Lagi pula Pak, kalimat lillah itu satu-satunya ibadah yang diapit sama kalimat lillah itu cuman haji. Kenapa? Karena amaliyahnya nggak masuk akal. Kalau sholat, amaliyahnya masuk akal. Ada namanya Surya Sugema, bikin buku, bikin tulisan, bikin buku, namanya sholat supra yoga. Karena gerakan sholat itu gerakan supra yoga. Jadi orang kalau mau sehat nggak kudu olahraga senam dan lain sebagainya, cukup sholat plus 5 waktu plus rawatib, selesai, sehat. Kata Surya Sugema. Tapi kalau haji nggak masuk akal. Bayar 60 juta, ya toh, 60 juta itu nunggu 20 tahun. Kalau kita pakai haji plus 2 kali 500 juta misalkan, atau PVIV yang undangan tuh Amirul Hajj 500 juta bayar. Sampai di sono ibadahnya muter-muter batu. Ya Ka'bah kan batu diputerin. Kalau masuk ini, ya Allah 500 juta muter-muter. Datang ke tempat jamroh, lemparin sumur. Sumur dilemparin. Kalau mau ngelemparin mah anak kita aja kita lemparin pakai batu. Lagi bandel-bandelnya lemparin pakai centong. Kan sama Bu, nggak kudu ngeluarin 500 juta. Tapi karena kewajiban haji itu disimpan di dalam perintah Allah, nggak terang-terangan, biar kata cuman ngelomparin sumur, itu seneng aja kita mah, puas. Wukuf puncaknya haji, camping, bikin tenda, ke Cibubur aja situ. Ke Cibubur tuh ke Buperta, lebih enak, adem. Di sono panas tengah hari, suruh bikin tenda. Wukuf itu berhenti. Kalau bukan karena Allah, amaliyah yang kelihatannya nggak ada apa-apanya itu pasti akan jadi pertanyaan.
Maka orang-orang yang sekuler pemikirannya Islam, yang sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara itu kan begitu, yang liberal kan gitu. Boleh haji itu di luar agama, di luar kota Mekah dan Madinah kan gitu katanya. Emang kenapa? Karena cuman kayak begitu aja amal ibadahnya kan begitu bahasanya. Ada dulu orang Islam kayak gitu. Nah, ini paham ya Pak ya? Jadi haji itu lillah, karena Allah, jangan karena yang lain. Karena yang lain kehilangan 500 juta nanti nyesel. Kehilangan 60 juta nyesel dan sebagainya. Mahal itu, haji itu mahal. 60 juta ongkos doang, belum living cost, belum oleh-oleh. Orang Cegir kan celamitan. Pas haji lagi peluk-pelukan, jangan lupa bajian terpulang, kita kain, kita ini, udah minta. Haji aja belum. Maka orang haji itu beratnya kopernya sama coklat, korma, sama apa, kismin, apa, kismin mah miskin, kismis kan dan lain sebagainya. Padahal itu enggak ada kan gitu. Minta doa. Saya belum pernah dengar ada orang Cegir doain saya biar saya haji juga, umroh juga, nggak pernah dengar. Jangan lupa ya oleh-olehnya. Begitu omongannya. Saya dengar. Nggak tahu kalau RW sini kan saya baru masuk baru. Kalau RW sono RW 3 sering banget saya dengar. Ya Allah ya Rabbi, hati-hati ya. Jadi haji nih. Baik, saya kira ini dulu. Jika ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Baik apa yang saya sampaikan atau yang ibu alami kaitannya dengan kejadian fikih atau lain sebagainya yang di lingkungan di masyarakat ibu dan bapak, boleh ditanyakan. Tapi syaratnya kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa buat PR ya. Gitu. Baik, silakan. Pak Haji. Saya juga pernah mendengar ceramah bahwa sholat di Masjidil Haram pahalanya sama dengan sholat di luar Masjidil Haram, yang penting di tanah haram. Ya. Jadi bagaimana pendapat Pak Ustaz kalau tinggal di sana? Baik. Sabdanya Rasulullah SAW itu kaitannya dengan ibadah itu ada dua. Yang pertama la tasyaddur rihal. Jangan rekreasi. Awalnya begitu ya. Jangan rekreasi illa bisalah sati masa jeda, kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi yang sekarang disebut Nabi, wa Masjidil Aqsa, Palestina. 3 tuh. Jangan jalan-jalan kecuali sudah ke tempat yang ini. Kalau kita kan Al-Jabar oke. Borobudur oke. Ditanya kemana? Ke Masjidil Haram udah belum? Belum. Itu kata Rasulullah. Bukan berarti rekreasi haram, bukan. Tapi kalau muslim itu harus punya cita-cita 3 itu. Nah, setelah sabdanya Rasulullah kayak begitu, kenapa ya Rasulullah baru memberikan pengertian Rasulullah terkait keutamaan 3 masjid tersebut. 2 rakaat di sana 100.000 di Indonesia. Kalau Masjid Nabawi setengahnya, berarti 100.000, 50.000. Kalau Masjidil Aqsa Palestina sepertiganya. Begitu. Itu menunjukkan sangat luar biasa. Kenapa? Karena di masjid di Makkah dan Madinah serta di Palestina itu ada namanya Al-Amkanul Mustajab. Tempat mustajab. Tempat mustajab. Nah, tempat mustajab itu bukan tanah haram. Sepengetahuan saya, tanah haram itu hanya tanah yang tidak bisa dimasuki nanti di akhir zaman itu Dajjal. Nggak bisa masuk itu. Lagi memburu manusia yang beriman kepada Allah, Dajjal itu nggak bisa masuk ke dalam tanah haram. Bahkan tanah haram ini tidak diperkenankan dimasuki oleh orang non muslim sampai hari ini. Jadi orang non muslim nggak boleh. Dulu Snok Hur Gronyo, ya orang Belanda itu Snuk Gronyo, susah. Snuk Hur Gronyo itu dulu kan misionaris dia. Orang Katolik. Tapi dia bisa masuk ke tanah haram itu, belajar tanah haram karena mengganti namanya Abdul Ghafur. Nama aslinya Abdul Ghafur. Mohon maaf. Di Magelang masih ada keturunannya. Saya udah pernah ketemu dosen di Salatiga. Nah, yang dimaksud sama Rasulullah itu di mana? Masjidnya. Bukan tanah haramnya, masjidnya. Jadi orang yang sholat di Masjidil Haram 100.000, 100.000 berbanding 100.000 di Al-Hidayah, kan begitu. Makanya dulu orang Madinah ketika mendengar kayak gini, sholat tarawihnya orang-orang Madinah itu 36 rakaat, ngimbangin zaman Imam Malik 36 rakaat,
Masjidil Haram cuma 20, Masjid Nabawi 36. Ketika ditanya, kenapa 36 Imam Malik? Karena saya mau nguber pahalanya orang-orang Makkah. Kudunya Al-Hidayah 100 tarawehnya. Di sini berapa? Wah, diskon 60% itu mah. Kalau justru bukan ditambah malah didiskon. 20 ke 8 kan diskon 60% Waji. Gitu. Bagaimana ini mau nyusul? Tekor iya kita. Kan begitu. Jadi mohon maaf, hanya di 2 kota suci itu saja ada tempat mustajab. Contohnya tempat mustajab itu ya di Makkah sendiri, di Baitullah itu, di Rukun Yamani, Rukun Iraqi, Rukun Sami, Talang Emas, itu tempat mustajab. Hijr Ismail, Makom Ibrahim, itu tempat mustajab. Di Madinah ada Raudhah, tempat mustajab. Di Indonesia nggak ada tempat mustajab. Jadi Bapak ziarah, datang ke Wali Songo misalkan, ke Sunan Ampel. Bukan berarti saya nggak demen ziarah, saya paling demen ini. Ke Sunan Ampel, sholat di sono, berdoa di sono, yakin bakal sampai seperti lidah. Sama. Di Indonesia nggak ada tempat mustajab. Kalau di Mekah, di Madinah ada tempat mustajab, ada waktu mustajab. Jadi dapat 2 double. Waktunya kapan? Fi Jauful Lail, tengah malam. Mustajab. Makanya orang tengah malam pada berdoa. Kita di Indonesia punya tempat Jauful Lail, waktu malam. Giliran ada waktu mustajab, molor kita mah. Bangunnya kalau Real Madrid sama Manchester United. Bener ya? Oh, jangan bohong nih, kemarin Indonesia Irak nonton apa agak? Lo pada nyetel proyektor. Tahajud kagak? Wah, tuh bisa aja belum tidur katanya kan gitu. Itu mah ngelesnya orang Betawi kan begitu. Ya mohon maaf, itu benar Jauful Lail. Atau ketika ada orang dalam kondisi bepergian jauh, itu waktu. Misalkan ibu pulang kampung ke Jogja, Pak Haji nggih, pulang kampung, mintanya jangan oleh-oleh. Pak Haji, kulo minta belangkon nggih kan gitu buat oleh-oleh. Jangan. Atau dodol dan sebagainya. Pak Haji doakan saya. Kenapa? Karena Pak Haji lagi jauh kan begitu. Sini nggak apa-apa, kunci rumah saya titipin, nanti saya nyalain lampu dan saya matiin. Itu begitu tetangga tuh. Kalau orang ceger mah celamitan pisan. Mintanya oleh-oleh apa doa Pak Haji? Minta didoain apa minta oleh-oleh? Jujur aja jujur. Tuh minta oleh-oleh. Keripik tempe ya Pak Haji, jangan lupa ya kan gitu. Saya punya tetangga orang Magelang Bu. Sakingnya saya nggak punya coet, Pak katanya orang Magelang coetnya bagus ya. Saya minta oleh-oleh ya kan gitu. Oleh-olehnya apa? Batu coet. Saya bilang kan begitu. Coet buat sambal, orang Magelang kan bagus-bagus katanya. Nggak ada, saya minta doa itu nggak ada. Saya aja kagak minta doa. Apalagi ibu-ibu, nggak mungkin, mustahil. Kan gitu. Jadi orang jauh itu doanya mustajab. Waktu kapan lagi? Ketika orang sakit. Nih ada orang sakit, Ustaz Tajudin anaknya sakit nih. Atau Ustaz Tajudinnya sakit, kan misalkan gitu. Datangin. Ustaz, doain saya. Yang doa itu yang sakit. Bukan gitu, sombong bener kita datang. Ayo kita doakan, mudah-mudahan orang ini sehat. Sombong bener. Yang mustajab itu yang sakit. Maka dengan penuh kerendahan hati bilang, Pak, panjenengan lagi sakit, doanya mustajab, doain ya. Aduh lagi susah, panjenengan aja yang doa, saya aminin. Baru kita berdoa begitu. Ini mah enggak mentang-mentang ustaz, ayo kita doakan Al-Fatihah. Sombong bener. Orang ceger. Ibu begitu enggak kalau jenguk orang? Yang doa siapa? Waduh, bukan gitu. Tuh waktu mustajab, orang sakit yang doa. Ada lagi waktu yang paling mustajab nih, yang paling mustajab. Ingda nuzulil matar, ketika turun hujan gede turun. Pak Haji Suganda kalau ada turun hujan sama ibunya, Bu, enak nih hujan-hujan bikin pisang goreng. Doa. Disuruhnya enak nih ngopi sama pisang goreng. Indo Cafe ya Bu, bikin Indo Cafe yang pisang goreng. Doanya lupa. Padahal inda nuzulil matar, ketika turun hujan itu, hujan lebat bukan, itu paling mustajab. Kita malah bikin pisang goreng, mie rebus dan sebagainya. Ya, udah nggak ada jadi orang soleh kayaknya kita ini. Nggak ada potongan orang soleh. Ya Allah. Jadi kalau di Indonesia nggak ada tuh Pak Haji. Waktu ada, tempat nggak ada. Semua tempat sama. Semua tempat kalau berdoa sama, kan gitu.
Tapi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada. Begitu. Maka mereka unggul dari pahala. Tapi jangan lupa ada sabdanya Rasulullah. Abu Dzar Al-Ghifari saat mendengar pernyataan Rasulullah kayak gini, dia nggak mau pulang kampung. Ketika dipanggil sama Rasulullah, kenapa kamu nggak pulang kampung? Saya kalau pulang kampung ibadah saya sedikit, lebih enak ibadah di sini. Maka sabdanya Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Artinya belum tentu orangnya di Masjidil Haram itu takwa. Karena yang masuk Masjidil Haram belum tentu ibadah semua. Ada juga copetnya banyak. Banyak copet. Banyak copet di Masjidil Haram itu. Banyak. Yang nggak ibadah juga banyak. Jadi apa? Jadi joki dan sebagainya. Karena nggak takwa. Kalau takwa mah nggak beda kan gitu. Jadi takwa itu bukan tempat, tapi nih hati. Kalau Pak Haji Tamrin bisa takwa dari hidayah, lebih mantap, hebat. Apalagi kalau lagi di Masjidil Haram, jos udah itu pokoknya. Oke, begitu ya. Udah, jangan nanya lagi. Saya pengen ngopi. Mata saya agak ngantuk, ngesayup. Karena saya baru nyampe setengah lima. Tadi jam 5 kurang 15 saya baru nyampe dari Sukabumi. Dari pondok pesantren yang saya lagi bangun kan gitu. Itu saya lupa Pak, hari ini hari Minggu. Untung aja udah nyampe Pak Haji. Ustadz Tajuddin WA saya, Ustadz tumben-tumben itu. Biasanya nggak WA dia. Ustadz nanti sore nanti maghrib ngaji ya. Lah, ini hari Minggu ya? Iya kan gitu. Masya Allah. Belum tidur kan itu, mata masih. Tadi mau nyeduh kopi, udah di Al-Hidayah aja, ntar kali aja ada kopi, saya bilang kan gitu. kali ini mah kali aja. Kalau nggak ada ya kebangetan banget sih kan gitu. Udah gitu. Dan Ustadz Tajuddin bilang nggak bisa hadir karena putrinya sedang kurang sehat, sedang dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda, katanya infeksi pernapasan. Nah, gitu, ISPA ya, infeksi saluran pernapasan dan sebagainya. Ayo kita doakan, kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan putrinya diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadrar Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.